Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi pada channel Pak Guru SD. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran ke-1. Nah, kita telah memasuki pada tema keempat ya. Oke. Nah, selanjutnya ingat ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar proses pembelajaran dan kegiatan kita hari ini dapat dimudahkan. Amin. Nah, ingat ya, setelah berdoa tidak lupa untuk menyiapkan alat tulisnya untuk menuliskan informasi baru yang akan kalian ketahui. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, jadi pada gambar tersebut, Siti itu memiliki kewajiban itu apa? Menjaga kesehatan tubuhnya ya. Dengan apa? Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Nah, kemudian ia pun mendapatkan apa haknya terhadap kedua orang tuanya itu apa? Ia tinggal di rumah yang nyaman. Kemudian ayah dan ibunya menyayanginya ya. Oke. Selanjutnya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, setelah kita melakukan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita ya. Oke. Amati gambar berikut. Nah, buatlah pertanyaan tentang gambar. Nah, di sini ada gambar seorang anak dengan kedua orang tuanya ya. Kira-kira kita akan membuat pertanyaan apa ya mengenai gambar ini? Nah, ada yang bisa membuat pertanyaannya? Pak Guru mencontohkannya seperti ini ya. Yang pertama itu, apakah Siti disayang oleh ayah atau bundanya? Nah ya, kalian bisa menjawabnya ya. Kemudian, yang kedua, apakah Siti mendapatkan haknya di dalam keluarga? Nah, dari percakapan yang tadi itu, teks yang pertama, tentu apa? Siti mendapatkan haknya ya terhadap keluarga. Kemudian, ayah dan bunda juga menyayangi Siti. Dan yang pertanyaan yang ketiga, apakah Siti menjalankan kewajibannya di dalam keluarga? Nah, menjalankan kewajibannya apa tadi Siti? Ya, pada teks tersebut. Oke, pahami anak-anak ya? Oke, selanjutnya itu adalah kasih sayang di rumah. Nih, ada sebuah teks baru nih. Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Ingat ya, menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Dan di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Nah, kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Nah, ingat ya. Jadi, apabila kita melaksanakan kewajiban, maka kita berhak terhadap hak kita ya. Terus juga melaksanakan hak dan kewajiban itu kita harus seimbang ya. Oke, seperti pada gambar nih, kewajiban kita terhadap orang tua ketika sedang sakit apa? Yaitu memberinya obat ya, tuh ya, memberinya makan ya sebelum minum obat. Nah, kemudian hak kitanya apa? Nah, nanti setelah orang tua kita sembuh, maka kita akan dirawat dan dikasihi dengan penuh kasih sayang. Oke, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya,
sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu ya. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Nah, menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya. Nah, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu ya. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, ingat ya, jadi kewajiban kita terhadap orang tua itu apa? Yaitu menyayangi orang tua, kemudian berterima kasih kepadanya ya telah merawat kita dan mendoakannya ya ketika kita sedang beribadah. Kemudian nanti hak yang akan kita dapat apa? Yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak dari orang tua kita dan mendapatkan kasih sayang tentunya ya. Nah, selanjutnya itu perhatikan teks kasih sayang di rumah. Nah, garis bawahi kalimat saran yang kamu temukan. Nah, kita menemukan kalimat saran ya. Lalu bacalah dengan nyaring. Nah, ini tadi ya. Kalimat saran yang kita temukan itu apa? Nih, sarannya nih. Kamu harus menyayangi orang tuamu. Nah, karena sebagai seorang anak ya. Kemudian juga kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Serta juga berterima kasih kepada kedua orang tua karena telah merawat dan menyayangi kalian ya sebaiknya. Nah, selanjutnya itu ada penjelasannya seperti ini nih. Kalimat saran ya, catatan untuk kamu. Kalimat saran itu apa sih, Bu Guru? Nah, jadi kalimat saran merupakan kalimat yang berisi pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, kalimat saran ditunjukkan kepada orang lain dengan bahasa yang santun dan baik ya. Kalimat saran biasanya menggunakan kata seharusnya, hendaknya, dan sebaiknya. Nah, dengan bahasa yang santun dan baik ya. Kemudian kalimat saran yang berisi saran menggunakan kosakata yang baku. Nah, contohnya nih, permasalahannya misalkan ada kamar Lani kotor. Nah, kalimat sarannya apa yang kita sampaikan kepada Lani? Lani atau enggak seharusnya Lani rajin membersihkan kamarnya, atau enggak Lani seharusnya kamu rajin membersihkan kamar kamu agar apa? Agar terlihat bersih dan tidak kotor. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Nah, kemudian tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nih, Pak Guru mencontohkannya seperti ini. Nah, yang pertama nih keadaannya atau enggak hak Siti nih ya. Kemudian selanjutnya itu ada saran yang menunjukkan kewajibannya. Yang pertama itu mendapatkan kasih sayang dari ayah ibu. Nah, sarannya itu apa? Sayangilah ayah dan ibumu. Kemudian yang kedua mendapat perawatan ayah ibu. Nah, jawabannya berterima kasihlah kepada ayah dan ibu karena telah merawatmu dan mendapat waktu bermain bersama ayah ibu. Nah, sarannya apa? Sarannya itu adalah manfaatkanlah waktu bermain bersama ayah dan ibu ya, karena tentu ayah dan ibu sibuk dengan kegiatannya mereka ya. Maka ketika ayah dan ibu ada waktu luang, maka manfaatkanlah momen atau waktu tersebut. Kemudian selanjutnya dapat bercerita kepada ayah ibu. Nah, sarannya itu adalah berceritalah dengan menggunakan kata sopan ya, atau kata yang baik ya di saat ayah dan bunda tidak sibuk. Oke, selanjutnya mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Nah, yaitu sarannya adalah belajarlah dengan giat ya untuk mendapatkan hasil yang baik dan tentunya membanggakan kedua orang tua kita. Dan selanjutnya lagi adalah mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Nah, sarannya adalah meminta bantuanlah kepada ayah dan ibu nih ya, menggunakan tutur kata yang sopan atau baik ya. Ketika kita mengalami kesulitan, maka kita meminta tolong kepada ayah dan ibunya itu dengan bahasa yang baik dan sopan ya. Paham ya anak-anak ya? Ini adalah contoh kalimat-kalimat saran ya, yang menunjukkan kewajiban kita dengan keadaan atau hak yang Siti dapatkan. Oke, sebagai contohnya. Lanjut.
Nah, Siti mengamati kalender di rumahnya nih. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Nah, Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Nah, berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya di rumah? Jadi seperti ini. Amati contoh kemungkinan berikut ini ya. Tuliskan 5 kemungkinan lain di bawah ini. Nah, contohnya itu adalah jumlah hari belajar. Tadi jumlah hari belajar berapa pertamanya? Ada 365 hari. Kemudian hari belajar di sekolah dan ada hari belajar di rumah. Ini contoh yang pertama ya. Hari belajar di sekolah itu 250 hari. Kemudian hari belajar di rumahnya itu adalah 115 hari. Nah, dari mana nih 115 hari? Tunggu dari mana 215 hari? Nah, inilah kemungkinan yang kalian tulis. Kemungkinan pertama adalah hari belajar di sekolah ya. 250 hari. Kemudian hari belajar di rumahnya tentunya belum diketahui sebelumnya ya. Maka dari 365 hari dikurang 250 hari sama dengan 115 hari. Oke, seperti contoh yang pada selanjutnya nih ya. Guru contohkan. Guru menulisnya adalah 200 hari kita belajar di sekolah ya. Kemudian hari belajar di rumah berapa? Nah, belum diketahui ya. Bagaimana cara mengetahuinya? Dengan 365 hari dikurang 200 hari karena belajar di sekolahnya. Seperti ini penjelasannya nih ya. 365 hari jumlah hari belajarnya ya, kemudian dikurang 200 hari. Nih 200 hari ya hari belajar di sekolah kemungkinannya. Kemudian kita kurang 5 dikurang 0. Dikurang 0 ya, adalah 5. Kemudian 6 dikurang 0 adalah 6. Dan 3 dikurang 2 adalah 1. Jadi 365 dikurang 200 adalah 165 hari kita belajar di rumah. Kemudian kemungkinan yang ketiga, gue mencontohkan ada 215 hari. Nah, kemudian hari belajar di rumah berapa? Nah, sama 365 harinya dikurang dengan 215 hari ya. Ini penjelasannya, 365 hari dikurang 215 hari. Nah, 5 dan satuan ingat ya, dimulai dari angka satuan dulu paling belakang. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurang 1 sama dengan 5. Dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi, hari belajar di rumahnya adalah 150 hari. Oke, selanjutnya nih ya, yang keempat, yaitu Pak Guru mencontohkan dengan 225 hari kita belajar di sekolah. Kemudian hari belajar di rumahnya berapa hari? Nah, belum diketahui ya, kita hitung lagi. Nah, dengan 365 hari, ya hari belajar ya totalnya, dikurang 225 hari. Nah, kemudian kita ingat dari angka satuan yang belakang, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Kemudian 6 dikurang 2 sama dengan 4. Dan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Jadi, hari belajar di rumah adalah 140 hari. Dan ini contoh yang kelima, 217 hari Pak Guru membuatnya ya. Kemudian hari belajar di rumah adalah 148 hari. Oke, paham ya anak-anak ya? Mudah ya. Ini adalah kemungkinan yang kalian buat. Kemudian baru ini yang kalian cari dari hasil jumlah. Dari jumlahnya, kemudian dikurang dari hari belajar di sekolah atau kemungkinan yang sudah kalian buat. Oke, mudah tentunya ya. Kalian bisa belajar di rumah bersama ayah dan bunda, tentunya dengan bimbingannya ya. Oke, selanjutnya. Nih catatan ya untuk kalian. Menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Nah, jika diketahui sebuah bilangan, kita dapat menentukan dua bilangan lain yang jumlahnya sama dengan bilangan tersebut. Caranya sebagai berikut nih ya. Pertama, untuk mendapat bilangan pertama, tentukan sebuah bilangan yang lebih kecil nih ya, tandanya seperti ini, dari bilangan yang diketahui. Kemudian yang kedua, untuk mendapat bilangan kedua, kurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Oke. Nah, kamu tentu sangat senang ya mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu dengan menyanyi. Nah, siapa yang suka menyanyi nih? Nah, kalian silakan yang pandai bernyanyi mengikuti nyanyian sebagai berikut ini ya. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Nah, ini
Ini adalah judulnya, lagunya adalah Jika Ibuku Tua Nanti, yaitu ciptaan A.T. Mahmud. Nah, ini liriknya adalah jika ibuku tua nanti, ya, kemudian ada beruban, ya, tentunya namanya orang sudah tua, ya, rambutnya tentu pada putih. Nah, akan kujaga ibuku agar senang selalu. Nah, tentunya ini berbalik seperti kita ketika kita masih anak-anak, ibu kita merawat kita, menjaga kita, ya, dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian pas ibu kita sudah lanjut usia atau sudah tua, beruban dan berambut putih, maka sebaliknya kita yang menjaga, merawat dan menyayanginya dengan sepenuh hati dan penuh keikhlasan, ya. Oke. Ini nanti setelah video pembelajaran ini, kalian bisa mencari tahu atau melihat di video-video lain mengenai cara menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, kalian bisa menyanyikannya bersama ayah atau bunda atau bersama keluarga lainnya, dan tentunya diiringi dengan alat musik. Nah, alat musiknya alat musik yang ada di sekitar kalian, sehingga kalian dapat menentukan ketukan-ketukan yang sesuai dengan liriknya, ya. Nah, seperti ini nih lagunya nih, ya, Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, ini catatan juga buat kalian lagi, ya, itu ayo ingat kembali tentang pola irama. Nah, pola irama terdiri atas 3 macam, yaitu pola irama birama 2, 3, dan 4. Pola irama birama 2 artinya ada 2 hitungan atau ketukan. Pola irama birama 3 artinya ada 3 hitungan atau ketukan. Pola irama birama 4 artinya ada 4 hitungan atau ketukan. Nah, oke, jadi kalian selamat berlatih bersama ayah, bunda, dan keluarga kalian di rumah. Ingat, ya, menggunakan bantuan alat musik lain. Bisa dengan botol bekas, bisa dengan yang lain-lain sebagainya, pokoknya yang ada di sekitaran kalian. Nah, bernyanyi bisa membuat hatimu gembira. Kamu bisa bernyanyi sambil bertepuk tangan juga. Nah, bernyanyi sambil bertepuk tangan bisa melatih konsentrasi, kekompakan, dan keakraban. Nah, jadi apabila kamu bernyanyi bersama ayah dan bunda di rumah, misalkan kamu dengan bertepuk tangan, terus ayah bundanya itu dengan menggunakan aqua botol bekas, kemudian ayahnya itu menggunakan alat lainnya, itu boleh. Jadi bisa bervariasi, kemudian bisa disesuaikan dengan ketukan atau irama pada lagu tersebut. Oke, selamat mencoba, ya, anak-anak. Oke, selanjutnya, nah, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, ya. Pak Guru mohon maaf atas apabila ada kesalahan dalam penulisan, pengucapan maupun kata-kata, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.